Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kita panjang umur. Amin. Di hari ke-14 ini menjelang malam 15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini betul-betul dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, mada aqulu fi Lailatul Qadar? Ya Rasulullah, apa yang hendaknya aku baca ketika aku mengetahui malam itu malam Lailatul Qadar? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha, quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah singkat sekali, tidak panjang. Itulah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diberikan jawami'ul kalim. Jadi berbicara tidak bertele-tele. Jadi pembicaraan yang panjang bisa disingkat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang luas itu bisa diperkecil oleh Nabi tetapi tidak mengurangi maksud dan tujuan. Itu jawami'ul kalim. Hanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini kan kadang-kadang mau menyampaikan sesuatu tidak to the point, bertele-tele, padahal tujuannya kan itu. Sehingga memakan waktu. Kalau Nabi mah enggak dalam ceramahnya, karena beliau ahli di dalam masalah-masalah seperti itu. Sehingga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling dahsyat. Malam itu luar biasa. La ya'lamuha illa ahlaha. Tidak mengetahuinya kecuali orang-orangnya. Jadi memang ada orang-orang khusus yang dipertemukan dengan malam-malam itu. Orang yang iqbal dari pertama Ramadan sampai akhir Ramadan, iqbal ya ini orang yang seperti ini dia insyaallah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan tidak ada malam sepanjang tahun yang lebih dahsyat dari malam Lailatul Qadar. Sehingga kedahsyatan malam itu ditegaskan di dalam Al-Quran sebagaimana malam yang lebih baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulang-ulang Lailatul Qadarnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum. Ada orang yang menyingkat di orang-orang jumlahnya kurang lebih dia berkisaran sekitar 27 kalimat itu. Kata demi kata itu, huruf demi huruf kalau disambung wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalna fi Lailatul Qadar, kan 3 kali diulang. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min 3 kali. Kalau dijumlahkan itu kurang lebih 27. Makanya sebagian ulama mereka menyimpulkan bahwasanya hampir sering terjadi malam Lailatul Qadar itu pada malam 27. Makanya kita lihat di mana-mana mereka selalu bikin khatam itu di malam 27. Saudi awal-awalnya malam 27. Tetapi karena sebagian orang, karena Saudi ini kan memang mereka tidak mau sesuatu itu menjadi dikultuskan. Jadi satu kebiasaan. Mereka takut jadi ada unsur syirik di situ.
Ya orang mempunyai biasa lah. Makanya dirubah sekarang malam 29 khatamnya di Saudi, bukan lagi malam 27 ya. Nah, kemudian ya, amal yang lebih baik ya dilakukan ya pahala karena dia lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu amal yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 amal di luar Lailatul Qadar. Sholat sunnah, terawihnya udah paling hebat, mengalahkan terawih yang lain beribu-ribu kali. Sodakonya udah paling hebat di malam itu. Qiraatul Qur'annya udah paling hebat. Bantu orang udah paling hebat di malam Lailatul Qadar. Mengalahkan. Itu diantara keutamaan malam Lailatul Qadar. Sholatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, seluruh amal ya. Lebih itu jika baik lebih berterung dengan turunnya Lailatul Qadar karena berbarengan. Lalu di malam yang lebih baik dan dahsyat itu kok Nabi SAW mengajarkan doa yang begitu singkat kepada Sayyidatuna Aisyah, istri yang dicinta oleh Nabi. Kok singkat? Kuli ya, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu al-afu ya, singkat sekali. Salah satu kelebihan Rasulullah, dia memiliki kemampuan jawami'il kalim, ucapan yang singkat tapi berbobot, alias dalam dan luas. Itu yang dimaksud jawami'. Bagi orang-orang yang tidak paham bahasa Arab mungkin akan melihat hal yang seperti ini hal biasa. Doa ini ya singkat ya, tidak padat. Tapi bagi orang yang menelusuri makna rahasia ya di balik kata afun, dia akan menangis dan akan bergetar ketika melafadzkannya apabila sampai menghayati. Ya, afun karim, afwak. Itu kan kita kan kadang-kadang kalau minta maaf sama orang walafu. Itu luar biasa ya, ikhwan. Ya, kelihatannya ya, kalau bahasa Indonesia ini kan panjang, minta maaf. Kalau Sunda hampura, ya segala macam orang bilang. Tapi kalau Arab walafu, ini lebar, maknanya luar biasa, luas, padat lagi, ya, mengandung makna yang tersembunyi, ya, tersurat dan tersirat. Itu keistimewaan. Makanya sebagian ulama mengupas arti dan makna di dalam lafaz tersebut. Lalu kemudian apa sih perbedaannya afun ya dengan maghfirah? Bedanya afu dengan maghfirah. Ada apa di balik rahasia kata-kata al-afu? Afu dalam doa Lailatul Qadar berasal dari kata afa. Ya, al-afa. Secara bahasa dalam kamus bahasa Arab ya tidak memiliki dua makna. Pertama, memberikan dengan penuh kerelaan. Al-afu itu memberikan ya dengan penuh kerelaan. Jadi memberi dengan penuh kerelaan. Seperti kalimat ataituhu min mali afwan. Maknanya aku memberi dia sebagian dari hartaku dan berharga dengan penuh kerelaan tanpa diminta. Ini seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Kan begitu. Ya. Jadi bahasa Arab ini kan bahasa Al-Qur'an. Jadi bahasanya tuh sastranya tinggi. Luar biasa bahasa Arab ini. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad ya mengenai tentang orang bilang kepadamu yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Yas'alunaka ya madza yunfiqun. Apa sih yang mau dikeluarkan? Apa yang perlu diinfakkan? Tanyakan, mereka bertanya kepadamu, apa yang perlu diinfakkan, yang perlu dinafkahkan? Katakan kepada mereka, qulil af. Ya, yang lebih dari keperluan. Ya. Jadi sekiranya ente berikan kepada seseorang itu mencukupi keperluan orang itu, ya, tidak mengurangi dari ya keperluan seseorang itu, ya. Itu maknanya kita berinfak. Kedua maknanya ya al-izalah. Al-izalah ini yang menghilangkan atau menghapus.
Contoh terdapat di dalam catatan Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang perjalanan hijrah saat beliau bersembunyi di Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, Nabi bersembunyi di situ sebelum berangkat menuju kota Madinah untuk hijrah. Bersembunyi di Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memerintahkan kepada Sayyidatuna Asma untuk mengantarkan makanan. Itu kan 3 hari berdiam di Gua Sur itu. Itu Sayyidatuna Asma, anak ya Sayyidina Abu Bakar, kakaknya Sayyidatuna Aisyah, pemberani, berani, ya, luar biasa, perempuan yang pemberani. Nah, kemudian setelah Asma pergi untuk menghilangkan jejak, karena orang Arab itu paling jago, tahu kalau ada orang lewat di sini, dia tahu, kuda lewat dia tahu. Untuk mengecoh supaya tidak ketahuan langkah-langkah Asma menuju ke Gua Sur, maka Sayyidina Abu Bakar perintahkan juga anaknya Asma untuk ikut di belakangnya. Jadi kalau Asma ke sana ya lurus, dia belok. Dikacaukan itu. Subhanallah ya, trik-triknya orang-orang dulu tuh. Sehingga ya orang bilang karena memang Asma membawa makanan untuk Nabi, ya untuk ayahnya. Fa amara ghulamuhu an ya'fu, ya an ya'fu asara akdam Asma hatta la ya'riful kufar tariqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia memerintahkan budaknya agar menghilangkan atau menghapus jejak kaki Asma sehingga orang-orang kafir tidak tahu jalur yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan, mengecohkan jejak. Kita juga kalau mau sembunyi di satu tempat, ya ambil 2-3 orang untuk ya orang bilang arah berlainan untuk membuat mengkecoh ya pengintai sehingga mereka tidak tahu. Begitu juga kalau kita naik mobil dari rumah mau keluar, punya mobil 2 atau 3, ya antum lihat presiden tuh kalau jalan gimana? Apa antum tahu di Mercy yang mana presiden? Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita pikir Mercy yang itu, nggak taunya dia yang di tengah. Kadang-kadang maaf yang di belakang dia adanya. Dikecoh jadinya, ya supaya orang tidak tahu bahwa presiden ada di situ. Seperti itulah ya keberadaannya. Nah, kemudian dalam definisi di atas ada 3 kandungan dalam kata al-afu. Ya, yang pertama menghilangkan, menghapus, lalu ridho, kemudian memberi. Ya, al-afu menghilangkan, menghapus, ridho, kemudian memberi. Atau maka dengan al-afu ini Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan, menghapus dosa-dosa hamba dan bekas-bekas tersebut. Lalu Allah meridhoi mereka. Kemudian sesudah itu meridhoi dan Allah memberi. Allah, itu bayangkan doa yang singkat tapi mintanya banyak sama Allah. Ya, doa singkat tapi mintanya banyak. Minta dihilangkan, ya, kemudian dihapuskan dosanya, dihilangkan, minta diridhoi sama Allah, kemudian diberi. 4 dalam kalimat al-afu. Ya, luar biasa ya kawan. Kemudian maka dengan al-afu ini Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan, menghapus dosa-dosa, bekas dosa tersebut. Allah meridhoi, kemudian sudah meridhoi dan memberi terbaik, memaaf tanpa mereka meminta. Kata al-afu merupakan bentuk lebih tinggi mubalaghahnya di dalam ilmu bahasa Arab. Dari kata afu, ya, afu atau afi. Karena al-afu berarti mengampuni setiap saat, setiap waktu. Jadi al-afu itu mengampuni, memaafkan, menghilangkan, menghapuskan setiap saat. Gak perlu nunggu waktu lagi dia. Setiap saat diampunkan sama Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu kalau sendiri. Kalau jamak fa'fu anna. Makanya kita kalau niat mau buka puasa itu sebelum buka puasa itu kan kita baca ini. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya ikhwan,
Orang kalau merasakan betapa luar biasanya puasa ini, pasti antum ketika ditinggalkan puasa pasti akan bersedih. Banyak para wali-wali Allah tuh kalau sudah keluar waktu malam takbiran tuh mereka nangis, menjerit mereka. Saya melihat, saya buktikan sendiri ketika saya belajar di Madinah. Saya melihat Habib Zain, seorang wali besar menangis, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, bukaan sini, menangis mereka di majelis. Sampai anaknya datang mengambilkan tisu untuk menangis, sampai diangkat ke kamar masih menangis seperti ada yang hilang pada diri. Sedih, mereka sedih ya kawan. Kalau kita kan gembira mau lebaran, kita gembira mau lebaran. Coba antum kalau merasakan ya, kalau antum memang betul-betul punya rasa. Ini duduk pada asar dari hampir jam 4 kita sholat, katakanlah jam 10, jam 4 lewat 10 menit lah mau mulai kajian ya, dipotong dengan sholat ya, duduk kita begini. Ini kan tanpa kita sadari, kita sambil menunggu waktu berbuka puasa sebetulnya. Dibanding kita diam di rumah tidur, nonton TV, baca SMS, atau kita istilahnya lihat Twitter, buka-buka yang hal-hal yang nggak ada manfaat, ya kawan. Mana lebih besar pahalanya dengan yang duduk di masjid mendengarkan pengajian? Lebih besar. Rahmat turun kepada Allah. Ya ikhwan, tidak ada di muka bumi ini yang lebih agung dari majelis-majelis taklim seperti ini. A'zam, paling besar di hadapan Allah. Sampai Allah perintahkan malaikat untuk turun. Yahaffunahum, untuk orang bilang menaungi mereka. Malaikat kemudian memintakan ampun, istighfar kepada Allah. Kepada siapa? Pada mereka-mereka yang duduk menuntut ilmu. Karena kita ini kan dianggap duduk menuntut ilmu. Niatnya etika, niat silaturahmi, niat mendekatkan diri kepada Allah, niat berzikir. Pahala banyak yang kita dapat ya ikhwan. Ya, di atas itu semua kita lakukan ini di bulan Ramadan. Nah, kemudian ya, makanya kata-kata al-afu itu setiap waktu. Jadi dengan al-afu Allah memaafkan dosa-dosa kita, mengampunkannya, menghilangkan bekasnya dari catatan amal kebaikan kita, sehingga dengan itu Allah akan berikan apa saja yang kita butuhkan dengan pemberian yang memuaskan. Sedangkan maghfirah ya, bedanya al-afu sama maghfirah. Kalau maghfirah itu mengampuni dosa hamba dengan menutup dosa ya, dosanya dicatat amal hamba, artinya masih ada catatan dosanya yang lain ya, walaupun tidak dihukum, karena makna maghfirah bermakna as-sitru, artinya menutup. Itu maghfirah. As-satr, as-sitru, menutup ya. Nah, inilah ya, demikian sepintas makna al-afu yang diajarkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar. Tidak terasa ya ikhwan, besok malam Selasa ya, malam Rebo kita sudah ada kunut. Jadi dalam witirnya sudah ada kunut ya, mulai besok malam 16 insyaallah ya. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.